Shalom saudara-saudara yang terkasih, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja, senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita mau mendalami kitab suci, kita mau melanjutkan pengantar kitab suci Perjanjian Lama. Ini adalah bagian kedua. Bagian pertama ada di tautan di bawah, di bagian deskripsi. Dalam bagian yang pertama, kita telah berbicara tentang periodisasi sejarah Israel sampai periode Musa. Dan sekarang kita melanjutkan ke periode berikutnya, yaitu periode kerajaan. Periode kerajaan itu dimulai pada tahun 1250 sampai kurang lebih 586 sebelum Masehi. Periode kerajaan ini dapat dibagi menjadi 7 masa. Pertama itu masa menjelang kerajaan, yaitu masa hakim-hakim. Lalu masa pemerintahan Saul, raja pertama Israel. Dan dilanjutkan dengan Daud yang diurapi Salomo anaknya. Periode kedua kerajaan, di mana kerajaan Israel terpecah dua, menjadi kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Bagian keenam itu adalah kerajaan Yehuda sebagai kerajaan yang bertahan setelah kerajaan Israel di utara dihancurkan oleh Asyur. Lalu yang ketujuh, kita masuk ke masa hancurnya kerajaan Israel menjelang pembuangan ke Babel. Kita masuk ke masa yang pertama, yaitu masa hakim-hakim antara 1250 sebelum Masehi sampai 1020 sebelum Masehi. Hakim atau syofet sebenarnya merupakan istilah yang tidak terkait sama sekali dengan hukum atau pengadilan. Hakim di sini adalah sebutan untuk 12 tokoh di dalam sejarah Perjanjian Lama yang mempunyai tempat khusus dan panggilan khusus. Mereka ini tidak seperti raja. Kalau raja itu memiliki otoritas atas seluruh Israel. Mereka punya teritori, mereka punya kekuasaan di bawah undang-undang kerajaan. Namun hakim itu tidak memiliki suatu wilayah tertentu, tidak memiliki suatu masyarakat tertentu, dan tidak menjalankan tugas mereka berdasarkan aturan atau undang-undang tertentu. Allah memanggil setiap hakim itu sesuai dengan keperluan atau krisis yang dihadapi oleh bangsa Israel pada zaman mereka. Bandingkan kitab Hakim-Hakim bab 2 ayat 18. Ini krisis-krisis ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya saja Israel setia. Ada 12 hakim di Israel. Ini tentu saja punya arti simbolis, tapi itu tidak perlu kita bahas secara mendalam pada saat ini. Setelah hakim-hakim, atas permintaan bangsa Israel sendiri, karena mereka melihat bahwa bangsa-bangsa di sekitar mereka itu kuat dan punya kesatuan, mereka menginginkan hal yang sama, mereka menuntut Tuhan untuk memberikan raja yang menyatukan mereka semua. Dikatakan secara jelas di dalam kitab suci, di dalam 1 Samuel bab 8 ayat 7, sebenarnya dia tidak menghendaki bahwa Israel sebagai bangsa pilihan itu memiliki raja, karena dialah raja atas Israel. Tuhan melihat bahwa tuntutan bangsa Israel atas seorang raja itu sebagai suatu tanda penolakan terhadap dia sebagai raja atas mereka. Namun karena mereka tetap menuntut, akhirnya Tuhan memberikan raja kepada mereka, raja pertama yaitu Saul. Saul sebagai raja pertama ternyata tidak mendengarkan suara Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan menolak dia dan menyerahkan kerajaan Israel kepada Daud. Daud berkuasa sekitar tahun 1010 sebelum Masehi sampai 970 sebelum Masehi. Nama Daud disebutkan lebih banyak daripada nama Abraham dan Musa. Ini seorang tokoh yang sangat penting karena dia juga adalah seorang tokoh perjanjian seperti Adam, Nuh, Abraham, dan Musa. Janji Allah pada Daud secara khusus dapat kita lihat dalam 2 Samuel bab 7 ayat 12 sampai 16. Dikatakan di dalam janji Tuhan kepada dia, keturunannya akan mengokohkan kerajaan Israel untuk selama-lamanya. Ayat-ayat ini jelas tidak mengacu kepada Salomo, namun pada keturunannya yang kemudian. Daud ditampilkan sebagai seorang panglima yang gagah perkasa. Dia menaklukkan Goliat bahkan sebelum menjadi raja. Sebagai salah satu dari prajurit yang mengabdi kepada Saul, Daud itu dikenal sebagai panglima yang selalu memenangi peperangan. Pada saat itu melawan suku Filistin. Setelah menjadi raja, dia itu dikenal sebagai raja yang religius, raja yang sangat taat beribadah. Dia juga yang memulai pemusatan peribadatan di Yerusalem. Namun Daud, meskipun sebagai tokoh yang sangat penting dan besar di dalam kitab suci Perjanjian Lama, ditampilkan juga sebagai orang yang lemah. Dia pun tidak sempurna. Kita lihat bagaimana kemudian dia terjatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batseba, istri dari Uria, salah seorang perwira yang sebenarnya sangat baik, perwira yang setia,
perwira yang loyal terhadap kerajaan. Namun akhirnya Daud mengorbankan Uria ini hanya untuk sekedar mendapatkan istrinya. Perbuatan yang sangat dikecam oleh Tuhan sehingga ia mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud secara keras. Memang Daud akhirnya bertobat, namun buah hasil perzinahannya dengan Batseba harus mati. Namun dari Batseba, Daud mendapatkan anak yang kemudian menjadi raja menggantikan dia, yaitu Raja Salomo. Pada masa pemerintahan Salomo, kerajaan Israel mengalami masa keemasan. Salomo dikenal sebagai raja dengan karunia hikmat dan pengertian. Dialah yang melanjutkan ibadah kepada Allah Daud bapaknya dengan menyelesaikan bait Allah di Yerusalem. Tuhan berkenan terhadap itu sehingga dia memberikan kepada Salomo hikmat dan mengulangi janjinya seperti yang diberikannya kepada Daud. Namun bukan tanpa catatan. Catatannya adalah jangan beribadah kepada Allah lain. Seandainya ini dilanggar, Israel akan dibuang dari tanah terjanji dan bait Allah akan menjadi reruntuhan. Patut disayangkan akhirnya Salomo melanggar perjanjian itu dengan menyembah berhala karena pengaruh selir-selirnya dari bangsa lain. Itu dicatat di dalam 1 Raja-Raja bab 11 ayat 1-13. Hukumannya secara langsung setelah Salomo meninggal, kerajaan Israel langsung pecah menjadi dua. Menjadi kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Masa dua kerajaan ini tidak bertahan lama, hanya sekitar 200 tahun lebih. Dan yang mengakhiri ini adalah Perang Siro Efraim. Pada waktu itu Pekah Raja Israel bersekutu dengan Rezin Raja Damsyik mau menyerbu Yehuda dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Ahaz Raja Yehuda meskipun sudah diingatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Pekah dan Rezin itu tidak mungkin akan menang, tidak mungkin akan dapat menumbangkan Yerusalem karena Tuhan menjaga Yerusalem. Namun Ahaz tidak mendengarkan pesan Nabi Yesaya tersebut dan lebih memilih untuk meminta bantuan dari Raja Asyur pada waktu itu, yaitu Tiglat-Pileser. Asyur dengan undangan dari Yehuda ini mendapatkan angin segar untuk menyerbu Damsyik dan Israel. Dan akhirnya Samaria, ibu kota kerajaan Israel di utara, dihancurkan pada tahun 722 sebelum Masehi dan sebagian besar laki-laki dari Israel dibuang. Lalu Asyur sengaja mendatangkan banyak suku bangsa dari sekitar Israel ke Samaria, lalu di sana terjadilah kawin campur dan lahirlah orang-orang Samaria yang tidak diakui sebagai etnis asli atau pewaris sejati dari Israel. Sampai zaman sekarang pun orang Samaria tidak diakui sebagai orang Israel sejati. Dalam zaman Yesus kita melihat bahwa orang Samaria itu sudah tidak diakui sebagai orang Israel. Tinggallah kerajaan Yehuda di selatan dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Kerajaan Yehuda ini dimulai sejak tahun 931 sejak pecahnya dua kerajaan dan bertahan hingga tahun 586 sebelum Masehi. Dalam sejarah seluruh Israel mulai dari Daud sampai Raja Yehuda yang terakhir, hanya 3 raja yang dikatakan berkenan di hadapan Tuhan, yaitu Daud, Hizkia, dan Yosia. Yang lain semuanya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Hizkia berkuasa dari tahun 716 sampai 687 sebelum Masehi. Dialah yang memulai pembaharuan hidup keagamaan bangsa Israel. Dia menghancurkan tempat-tempat ibadat bangsa kafir, menjadikan Yerusalem sebagai pusat peribadatan. Dia juga melakukan intensifikasi peribadatan kepada Yahweh di Bait Allah. Yosia juga melakukan pembaharuan yang serupa, bahkan pembaharuan yang dilakukannya itu lebih berhasil dan penting. Dialah yang menghancurkan ibadah-ibadah non-Yahweh secara sistematis dan memusatkan peribadatan secara definitif akhirnya di Yerusalem. Meskipun Yehuda katakanlah masih memiliki raja-raja yang setia kepada Tuhan, pada umumnya bangsa Israel termasuk suku Yehuda yang bertahan akhirnya tidak setia kepada Tuhan. Karena ketidaksetiaan Israel secara umum ini, akhirnya Yerusalem diserahkan kepada Babel, Bait Allah juga diruntuhkan, dan seluruh sisa keturunan Israel dibuang ke Babel. Kita perlu ingat janji Allah kepada Salomo dengan catatannya, bahwa seandainya Israel terjerumus ke dalam dosa penyembahan berhala, maka mereka pun akan dibuang ke tanah asing. Pembuangan ini sebenarnya terjadi dalam 3 tahap. Tahun 597 sebelum Masehi, waktu itu Yerusalem belum dihancurkan.
Lalu pada tahun 587 atau 586 ketika Yerusalem dihancurkan, dan terakhir pembuangan itu terjadi pada tahun 582 atau tahun 581 sebelum Masehi. Masa pembuangan merupakan masa yang sangat penting dan menentukan di dalam sejarah Israel. Pada saat itu Israel mengalami krisis besar. Mereka sudah menyaksikan terjadinya pemunahan secara sistematis, secara pelan-pelan suku-suku bangsa Israel di utara. Ketika Samaria dihancurkan, semua laki-laki diangkut ke Asyur, lalu yang tinggal itu kemudian nikah campur, kawin campur dengan bangsa lain, sehingga punahlah 10 suku Israel di utara. Yang tertinggal itu suku Yehuda dan Benyamin, sedikit di kerajaan Yehuda di selatan. Makanya sejak saat itu, orang Israel itu identik atau sama dengan orang Yahudi. Kata Yahudi itu berasal dari Yehuda, suku Yehuda, sehingga orang Yahudi itu menjadi penerus dari orang Israel. Sampai pada zaman Yesus pun, sampai sekarang pun, orang Israel itu identik dengan orang Yahudi. Melihat nasib yang terjadi pada saudara-saudaranya di utara, dan sekarang mereka juga mengalami masa pembuangan yang sama ke Babel, suku bangsa Israel secara keseluruhan itu menghadapi resiko kepunahan sebagai bangsa. Menurut Martin Noth, di dalam krisis yang besar ini muncul suatu tradisi atau pemikiran, gelombang pemikiran deuteronomistik yang merenungkan situasi pembuangan ini. Deuteronomistik di sini adalah hukum kedua atau suatu pandangan baru, pandangan yang lebih dewasa mengenai hukum. Nomos, hukum. Hukum di sini mengacu pada Taurat. Tradisi ini merenungkan situasi pembuangan ini. Apa sebenarnya yang mengakibatkan pembuangan ini? Siapa yang salah di sini? Apa solusinya supaya hal serupa ini tidak terulang? Lalu mereka menyaksikan ternyata bait suci juga hancur, tanah terjadi juga hilang dari tangan mereka. Di masa pembuangan inilah teologi tentang bait suci, tentang tanah terjanji, tentang hukum menjadi semakin matang. Setelah 40 tahun lebih di pembuangan, perhatikan ini bangsa Israel sudah di ujung tanduk karena mereka sudah hampir punah. Pada waktunya ternyata Tuhan tidak membiarkan mereka punah. Tuhan tetap setia pada janjinya, meskipun Israel berubah setia, Tuhan tetap menghargai janjinya. Dan Tuhan pun melalui Kores, Raja Persia, mengizinkan mereka pulang. Pada waktu itu kerajaan Babel sudah ditumbangkan oleh kerajaan Persia. Kores memberikan kesempatan kepada orang-orang Yahudi yang ingin pulang ke tanah airnya, dan menggunakan kesempatan ini sebagian dari orang-orang Yahudi di pembuangan akhirnya pulang ke Palestina, dipimpin oleh Ezra. Mengalami masa pembuangan yang eksistensial, Israel setelah pembuangan tidak akan sama lagi. Berdasarkan pengalaman mereka di masa pembuangan dengan pertanyaan-pertanyaan teologis yang diajukan, akhirnya orang-orang Yahudi menyimpulkan beberapa poin teologis penting. Pertama, bukan Allah yang mengakibatkan mereka dibuang. Allah tetap setia pada janji. Yang salah bukan Allah. Orang-orang Yahudilah yang salah. Orang-orang Yahudilah yang melanggar perjanjian, melanggar Taurat. Dan mereka harus mengalami hukuman dibuang ke Babel. Bait suci dan tanah terjanji memang penting. Tetapi rupanya itu bukan suatu tanda jaminan pasti umat Israel sebagai bangsa pilihan. Karena kenyataannya bait suci bisa dihancurkan. Dan mereka bisa kehilangan tanah terjanji. Itu bukan penanda atau jaminan umat pilihan. Yang menandakan mereka sebagai umat pilihan itu pada akhirnya adalah hukum Taurat. Bait suci bisa hancur. Tanah terjanji bisa direbut. Namun hukum Taurat yang terpatri di dalam hati mereka itu akan menjaga identitas mereka sebagai bangsa pilihan untuk selama-lamanya. Itulah yang mereka yakini. Kerajaan Persia tidak bertahan lama karena pada tahun 332 Alexander Agung, seorang jenderal penguasa Yunani yang sangat perkasa, menaklukkan Persia dan Palestina pun jatuh ke bawah kekuasaan Yunani. Alexander kemudian mangkat pada tahun 323 sebelum Masehi di tengah-tengah ralinya untuk menyatukan seluruh dunia. Dan karena Alexander pada waktu itu mangkat tiba-tiba, dia belum sempat untuk menentukan penerusnya, belum sempat untuk melakukan strukturisasi yang baik terhadap pasukannya. Akhirnya jenderal-jenderal di bawah Alexander Agung itu memilih untuk berjalan sendiri-sendiri. Salah satunya adalah Seleukus I Nikanor. Dialah yang mendirikan kerajaan Seleucid yang kemudian menguasai Palestina. Tahun 332 sampai 167 sebelum Masehi dikenal sebagai periode Yudaisme Helenistik.
Disebut periode Yudaisme karena pada waktu itu cinta kepada Taurat dan kesadaran orang Yahudi untuk beribadat kepada Yahweh mencapai titik di mana seluruh aspek kehidupan mereka itu dikaitkan dengan hukum Taurat. Pada periode ini juga Septuaginta, kitab suci berbahasa Yunani digagas dan memperoleh bentuk finalnya. Pada waktu itu bahasa Ibrani tidak terlalu lagi dipakai secara luas. Orang lebih mengenal bahasa Yunani dan budaya Yunani itu cukup berpengaruh di dalam aspek kehidupan orang-orang Yahudi. Sehingga kitab suci pun akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Pada masa-masa ini juga kanon kedua termasuk beberapa buku yang dianggap suci dalam bahasa Yunani itu ditetapkan sebagai kanon. Pemerintahan Kerajaan Seleukid itu mengundang banyak kontroversi. Terutama pada saat itu Raja Seleukid mewajibkan penyembahan terhadap dewa-dewi yang diakui oleh orang Yunani di bait suci di Yerusalem. Sehingga bait suci dinistakan. Matatias, seorang imam dari keturunan Hasmon, pada waktu itu tidak tahan lagi melihat penistaan terhadap bait suci, lalu dia pun memberontak bersama kelima putranya pada tahun 167 sebelum Masehi. Matatias rupanya wafat tidak lama setelah itu. Dan Yudas Makabe, salah satu dari putranya, putra ketiganya, itu berhasil menyucikan bait Allah dari unsur-unsur penyembahan berhala pada tahun 164 sebelum Masehi. Sampai hari ini kemenangan Yudas Makabe itu masih dirayakan secara meriah oleh orang Yahudi dengan hari raya yang disebut Hari Raya Hanukkah. Yudas Makabe akhirnya gugur juga dalam peperangan beberapa waktu setelah kemenangan itu. Kemudian pada tahun 142 sebelum Masehi, Simon Tassi, putra kedua Matatias, berhasil mendirikan dinasti Hasmonea. Meskipun pada waktu itu masih ada tarik ulur antara kerajaan Seleukid dengan dinasti Hasmonea ini. Periode dinasti Hasmonea ini bermula pada tahun 142 sampai 37 sebelum Masehi. Dinasti Hasmonea rupanya menikmati status yang agak bebas, semi-merdeka dari kerajaan Seleukid antara tahun 142 sampai 116 sebelum Masehi. Dan ketika kerajaan Seleukid melemah, dinasti Hasmonea menggunakan kesempatan itu untuk mendeklarasikan kemerdekaan penuh mereka pada tahun 110 sebelum Masehi dengan mengklaim daerah Yudea, Samaria, Galatia, Iturea, Perea, dan Idumea. Mereka menikmati kemerdekaan ini sampai tahun 37 sebelum Masehi. Kekaisaran Romawi berkuasa atas Palestina sampai zaman Yesus. Beberapa simpulan dimensi sejarah Perjanjian Lama. Dari periodisasi sejarah bangsa Israel mulai dari Adam sampai dinasti Hasmonea, kita bisa menyimpulkan tidak ada satu tokoh Perjanjian Lama pun yang sempurna. Para tokoh yang besar seperti Abraham sekalipun itu ditampilkan tidak sempurna. Musa sebagai orang yang sangat penting yang menerima hukum di Sinai dari Tuhan itu pun tidak sempurna, sehingga dia pun tidak masuk tanah terjanji. Daud juga tidak sempurna, Salomo apalagi. Jadi tidak ada tokoh Perjanjian Lama yang sempurna dan menandakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Allah dengan umatnya itu tidak tergenapi sepenuhnya dari pihak manusia. Kegagalan dalam tanda kutip dari tokoh-tokoh besar ini memunculkan selain itu ada rasa kegundahan, ada juga harapan akan tiba seorang tokoh yang lebih besar dari mereka semua, yang lebih sempurna dari mereka semua. Tokoh inilah yang akan membebaskan bangsa Israel dan menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang sungguh-sungguh setia kepada perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Masa pembuangan menyadarkan orang-orang Yahudi akan pentingnya kesetiaan pada perjanjian, kepada hukum, kepada Taurat. Menjalankan hukum Taurat bagi orang-orang Yahudi setelah pembuangan akhirnya menjadi prioritas dan jaminan utama keselamatan. Menghormati Taurat itu menjadi hal yang sangat terpuji, dan sebaliknya melanggar Taurat adalah hal yang sangat buruk. Kalau kita melihat kisah dalam kitab Makabe tentang seorang ibu dan ketujuh anaknya, bahwa mereka lebih memilih mati daripada melanggar hukum Taurat yang mereka hormati. Pada zaman Yesus akhirnya kita melihat bangkitnya fanatisme keagamaan yang luar biasa. Menghormati hari Sabat sampai sedetail mungkin, menjalankan hukum Taurat dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk melindungi identitas dan keselamatan bangsa mereka dari kemurkaan Tuhan dan juga dari kehancuran sebagai akibat pelanggaran hukum. Mereka tidak mau mengalami itu lagi. Maka itu mereka berusaha benar-benar menjunjung Taurat. Padahal hukum di sini
Pada akhirnya itu hanya sarana. Yang terpenting itu adalah relasi cinta kasih antara Allah dan umatnya. Karena yang paling penting itu adalah hukum cinta kasih. Yesus datang dalam konteks ini. Sehingga tidak mengherankan ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang kontroversial, menyembuhkan orang pada hari Sabat, yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai pelanggaran terhadap hukum Taurat, dia dianggap sebagai bahaya besar. Bukan hanya bahaya yang mengancam persatuan bangsa, namun juga bahaya yang mungkin mengakibatkan hukuman Tuhan seperti yang dialami pada masa pembuangan. Padahal Yesus datang justru untuk menyempurnakan hukum Taurat. Dari simpulan-simpulan ini kita bisa melihat betapa pentingnya perjanjian lama. Tanpa perjanjian lama, tanpa pengalaman-pengalaman, refleksi iman bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dalam perjanjian lama, kita tidak akan mengerti dengan sungguh-sungguh makna pentingnya kedatangan Yesus sebagai penyempurna hukum. Dialah Raja, dialah Mesias yang dijanjikan, dialah yang akan membawa bangsa pilihan untuk menjalankan bagian mereka di dalam perjanjian antara Allah dan umat pilihannya. Dengan kedatangan Yesus, perjanjian itu menjadi penuh. Dari pihak Allah memenuhi seluruh janjinya, dari pihak umat pilihan yang diwakili oleh Tuhan Yesus, perjanjian itu menjadi penuh. Perjanjian itu akhirnya dipenuhi oleh dua belah pihak secara sempurna. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan pendalaman kitab suci yang lain. Tuhan memberkati kita semua.